Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Max yang sedang menonton film psikopat tahun 1986 berjudul Camp Blood Bad, yang dimana film itu diperankan oleh ibunya sendiri yang bernama Amanda. Tidak selang berapa lama, ibu Max yang baru selesai audisi untuk sebuah film mengatakan kepada Max bahwa ia merasa sepertinya sutradara film yang mengaudisi dirinya tadi kurang tertarik dengan dirinya. Mendengar hal itu, Max pun mencoba memberikan motivasi pada ibunya dengan mengatakan bahwa menurutnya ibunya merupakan aktris yang terbaik. Di tengah perjalanan pulang saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba mobil mereka mengalami sebuah kecelakaan yang membuat ibu Max meninggoy dunia, guys. 3 tahun kemudian, Max yang masih merasa sedih karena kehilangan ibunya terlihat sedang menonton video momen-momen bahagia dirinya bersama dengan ibunya. Tidak selang berapa lama, temannya yang bernama Gertie menjemputnya untuk nongki santuy sambil ngerjain tugas sekolah di sebuah kafe. Gertie mengatakan bahwa di kafe, Chris telah menunggu mereka sedari tadi. Nah, ini dia yang namanya Chris. Tidak selang berapa lama mereka ngerjain tugas, saudara Gertie yang bernama Duncan muncul, guys. Duncan ini merupakan fans dari film yang pernah dibintangi oleh ibunya Max, yaitu Camp Blood Bad. Di sini, Duncan meminta Max untuk menghadiri acara pemutaran film Camp Blood Bad dan sequelnya yang akan diadakan oleh para fans film tersebut sebagai peringatan 3 tahun meninggalnya ibunya Max. Awalnya Max menolak dikarenakan Max masih sering sedih jika harus melihat ibunya di dalam film tersebut. Namun saat Duncan mengatakan bahwa jika Max mau datang, dia akan mengerjakan semua tugas sekolah Max selama setahun, akhirnya Max pun setuju dan mengiyakan permintaan Duncan tersebut. Singkat cerita, malam acara pun tiba. Terlihat Max ditemani oleh Gertie berjalan menuju ke gedung acara. Di depan gedung mereka bertemu dengan Chris, dan setelah masuk ke dalam gedung mereka langsung dihampiri oleh teman mereka yang bernama Vicky. Setelah beberapa saat mengobrol, Duncan datang dan langsung mengajak mereka semua masuk ke ruangan pemutaran film. Saat film itu diputar, terlihat banyak sekali penggemar film yang sangat antusias untuk menonton. Namun belum saja film selesai, karena kecerobohan beberapa penonton membuat ruangan pemutaran film terbakar. Max yang melihat senjata tergeletak langsung menggunakannya merobek layar teater agar bisa keluar dari gedung tersebut. Namun bukannya keluar dari gedung, mereka malah terbangun di sebuah hutan yang entah di mana. Max, Gertie, Duncan, dan Vicky yang masih terlihat bingung, tiba-tiba mereka kedatangan sebuah mobil van dengan 2 orang yang sangat mirip dengan karakter yang ada di film bertanya pada mereka tentang arah menuju ke Camp Bluefish. Mereka semua pun nampak semakin bingung. Setelah van itu pergi, Max dan kawan-kawan dibikin semakin aneh karena van itu seolah-olah selalu kembali lagi setiap 92 menit sekali, sesuai dengan durasi film Camp Blood Bad. Sadar kalau mereka kini sedang berada di film yang tadi mereka tonton, mereka pun memutuskan untuk menumpang van tersebut menuju ke Camp Bluefish dengan mengaku sebagai senior pembimbing camp. Di dalam mobil, Max yang akhirnya bertemu dengan ibunya walaupun hanya di film, merasa sangat terharu. Ibunya Max di film ini berperan sebagai seorang remaja bernama Nancy. Sesampainya di camp, Max dan kawan-kawan mulai menyusun rencana untuk kabur dengan menggunakan mobil van milik Kurt. Namun saat Vicky meminjam kuncinya kepada Kurt dengan alasan untuk jalan-jalan, Kurt malah langsung melempar kunci itu ke arah hutan. Saat mereka semua sedang mencari kunci di hutan, terlihat sesuai naskah di film, seorang remaja bernama Tini sedang akan berpusreng dengan seorang pengembara yang akan dihabisi oleh Billy. Oh ya, Billy adalah karakter psikopat di film Camp Blood Bad. Lalu mereka pun mendengar soundtrack khas kedatangan Billy yang menandakan Billy akan datang ke tempat tersebut. Jadi guys, Billy ini akan datang dan menghabisi siapa saja yang melakukan pusreng atau hanya sekedar menunjukkan peralatan pusrengnya secara publik. Max dan kawan-kawan yang melihat kejadian tersebut hanya bersembunyi di balik akar pohon yang besar. Setelah Tini dan pengembara itu meninggoy, Billy yang menyadari keberadaan Max dan kawan-kawan langsung menatap mereka semua. Duncan yang sangat yakin Billy tidak akan menyerangnya karena ia bukan salah satu karakter
karakter dalam film tersebut malah mendekati Billy. Namun ternyata dugaan Duncan salah. Billy yang melihat Duncan akan selfie langsung menyerangnya sampai rebahan. Max dan yang lain yang melihat hal itu langsung kabur dari tempat itu. Tapi yang terjadi, mereka malah hanya memutar-mutar saja di area scene tersebut. Akhirnya mereka menyadari bahwa sepertinya mereka harus mengikuti alur filmnya sampai selesai terlebih dahulu, baru bisa keluar dari tempat itu. Di saat para tokoh dalam film sedang bernyanyi sesuai skenario, terlihat seorang tokoh bernama Paula yang sesuai skenario ialah yang akan menghabisi Billy, datang menemui mereka semua. Di sini, Max dan kawan-kawan menyusun rencana untuk mencegah Billy datang dengan cara mengubah jalan ceritanya. Jadi, mereka harus mencegah Nancy dan Kurt berpush rank. Karena sesuai skenario, saat mereka berdua berpush rank, maka Billy akan datang dan menghabisi mereka berdua. Terlihat Max mengajak ngobrol Nancy di kamar. Vicky terus menempel dengan Paula agar dirinya selamat. Gertie bersama John dan Chris mengajak ngobrol Kurt di halaman. Singkat cerita, saat mereka semua kembali berkumpul di ruang tengah, sesuai skenario, Nancy langsung menceritakan tentang legenda Billy. Dan terjadilah kilas balik pada tahun 1957, di mana Max dan teman-temannya dibawa ke film Billy untuk menyaksikan secara langsung Billy datang ke camp tersebut. Di sini terlihat Billy sedang dikerjai oleh senior pembimbing dan teman-temannya. Dan karena hal itulah, Billy yang tidak terima atas perlakuan pembimbing dan teman-temannya berniat untuk membalas semua orang yang ada di camp tersebut. Menurut legenda, setelah menghabisi para seniornya, Billy masih tinggal di gubuk kecilnya di hutan, menunggu orang baru datang untuk dihabisi lagi dan lagi. Setelah cerita itu selesai dan scene kembali ke semula, mereka yang melihat Gertie yang sempat kecipratan darah langsung terlihat panik. Paula dan Kurt yang kabur menggunakan mobil malah nabrak gapura sampai meninggoy dunia. Kini mereka sadar bahwa karakter yang selamat dalam film yaitu Paula telah tiada. Itu berarti skenario film telah berubah dan mereka harus memilih seseorang untuk menggantikan Paula sebagai the last girl dan menghabisi Billy agar film segera selesai. Mereka pun memberi Tina baju pelampung dan sarung tangan untuk mencegahnya menunjukkan peralatan push ranknya yang akan membuat Billy mendatangi mereka semua. Karena sesuai skenario, Tina akan melakukan hal itu. Lalu mereka mulai memutuskan untuk memilih Max sebagai the last girl karena Max satu-satunya peserta yang masih belum pernah push rank sama sekali. Kemudian mereka semua menyusun rencana untuk membuat Billy datang kepada mereka dengan melakukan operasi perangkap bola-bola kenyal di pesta piyama yang akan dilakukan oleh Tina. Jadi intinya nanti saat Billy datang dan terkena jebakan, Max langsung mengambil peralatan Billy untuk digunakan menghabisi Billy. Mereka semua pun kompak mempersiapkan segala alat dan jebakan untuk nanti malam. Singkat cerita, malam pesta piyama pun tiba. Inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Nancy pun mulai memutarkan musik yang membuat Tina menunjukkan peralatan push ranknya ke arah luar camp. Dan seketika itu, Billy muncul menuju ke arah Tina. Tina yang panik malah harus meninggoy terkena jebakannya sendiri. John dan Gertie pun mulai melepaskan jebakan kedua. Saat semuanya mengira Billy sudah meninggoy, John yang mendekati Billy malah harus meninggoy dikepret sama Billy yang ternyata masih sehat. Melihat hal itu, mereka semua pun langsung kabur. Namun saat kabur, Gertie dan Vicky yang terjatuh langsung menjatuhkan jebakan bensin yang sudah disiapkan. Alhasil, kabin pun terbakar yang membuat mereka berdua meninggoy dunia, guys. Chris, Nancy, dan Max yang berhasil keluar dari camp harus terus berlari karena Billy yang ternyata masih sehat kembali mengejar mereka. Saat Billy sudah semakin mendekat, Max meminta Nancy untuk menceritakan kilas balik Billy agar mereka bisa terhindar dari kejaran Billy. Namun saat mereka berada di kilas balik, ternyata Billy juga terikut masuk ke kilas balik nih guys. Billy yang masih bingung dengan apa yang terjadi malah ditabrak oleh mobil para peserta camp di kilas balik tersebut. Melihat Billy menjatuhkan senjatanya, Max pun langsung mengambilnya. Lalu mereka kembali ke tempat semula. Mengira Billy masih tertinggal di kilas balik, Max, Nancy, dan Chris pun kembali kabur. Namun ternyata Billy sudah di belakang mereka dan langsung menyerang Chris lalu membawa Nancy pergi. Max pun langsung membawa Chris ke sebuah bangunan, lalu segera pergi mencari Nancy. Setelah Max menemukan Nancy dan melepaskannya, Billy muncul dan langsung menyerang mereka berdua. Melihat Max terluka, Nancy pun langsung menyerang Billy sampai Billy rebahan. Nancy dan Max pun kembali kabur dari tempat itu.
Setelah mereka berada di tempat Chris, Max memberitahu Nancy bahwa di dunia nyata, Nancy adalah ibunya. Mengetahui hal itu, Nancy pun lantas mengucapkan selamat tinggal pada Max dan kemudian Nancy menyerahkan dirinya pada Billy agar Max menjadi the last girl dan otomatis bisa selamat dari semua ini. Singkat cerita, setelah Nancy meninggoy, sekarang Max telah menjadi the last girl. Lalu Max tiba-tiba menjadi sehat dan terbangun dengan kekuatan untuk menghabisi Billy. Dalam pertarungan antara Max dengan Billy, Max berhasil mengalahkan Billy dengan sangat mudah. Dan setelah Billy meninggoy, Chris bangkit lalu menghampiri Max. Terlihat kredit scene muncul pertanda film telah berakhir. Lalu mereka pun terbawa keluar dari film tersebut. Dan saat Max terbangun, ia mendapati dirinya di sebuah hospital di mana dia bertemu kembali dengan teman-temannya. Entah kenapa teman-temannya Max ini bisa kembali hidup. Karena semua tadi hanya film. Jadi saat film selesai, mereka bisa kembali hidup. Namun anehnya, semua kejadian di film tadi ternyata nyata guys. Karena mereka semua memiliki bekas luka yang nyata sesuai yang terjadi di dalam film tadi. Tidak selang berapa lama, mereka kembali mendengar suara soundtrack khas kedatangan Billy yang akan menghabisi dokter dan suster yang ingin melakukan push rank. Duncan yang menyadari kalau mereka sekarang ternyata sedang berada di sequel film Billy atau Billy yang kedua, merasa sangat terkejut. Terlihat Billy datang melalui pintu kaca hospital. Diceritakan seorang gadis bernama Chloe sedang galau karena rumahnya sebentar lagi akan segera disita oleh pihak bank karena tidak mampu membayar hutang almarhum ayahnya yang baru saja meninggoy nih guys. Setelah selesai teleponan dengan pihak bank yang pastinya nggak ada hasilnya, Chloe pun lantas berusaha menghubungi adiknya yang bernama TJ karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Namun TJ yang sudah berencana merampok sebuah toko bersama dengan mantan kekasih Chloe yang bernama Tom hanya mengabaikan telepon dari kakaknya tersebut. Di sini Tom mengatakan bahwa demi membuktikan cintanya kepada Chloe, ia akan melakukan apapun agar Chloe dan TJ tidak kehilangan rumahnya. Sebelum masuk ke dalam toko, Tom menyuruh TJ untuk standby dengan mesin mobil yang tetap menyala. Lalu Tom dengan membawa pistol mainan langsung segera masuk ke dalam toko. Tidak selang berapa lama, Tom keluar dalam keadaan terluka sambil dikejar pemilik toko yang terus mengedornya. Melihat Tom meninggoy, TJ yang panik langsung segera pergi meninggalkan Tom di tempat itu. Sesampainya di rumah, Chloe yang melihat TJ terluka segera mengobatinya sambil bertanya apa yang terjadi. TJ pun menceritakannya. Chloe yang akhirnya tahu bahwa Tom telah meninggoy terlihat sangat sedih. Sore harinya, TJ kembali bercerita pada Chloe bahwa untung saja tidak ada yang mengenalinya. Dikarenakan saat kejadian, ia menggunakan topeng dan juga langsung membuang mobil yang ia dapatkan di parkiran sebuah minimarket. Jadi sudah pasti ia akan aman. Namun saat Chloe bertanya di mana iPhone milik TJ yang baru sadar kalau iPhone-nya masih di kantongnya Tom, mulai merasa panik. Chloe yang tidak ingin adiknya ditangkap pihak berwenang, mengemukakan sebuah ide untuk mengambil iPhone tersebut di ruang jenazah. Jadi rencananya tuh nanti Chloe akan membeli obat yang bisa membuatnya meninggoy sementara. Setelah itu TJ harus segera menelpon 911 agar ambulan bisa segera membawa Chloe ke ruang jenazah. Singkat cerita, setelah rencana tersebut dilakukan, Chloe yang akhirnya tersadar di sebuah kamar jenazah mendengar suara seseorang yang akan masuk ke ruangan tersebut. Ia pun akhirnya kembali berakting meninggoy nih guys. Orang tersebut sepertinya merupakan seorang petugas yang bertugas sebagai pengotopsi jenazah. Saat orang tersebut sedang memilih-milih jenazah, Chloe yang bernafas nyaris ketahuan oleh orang tersebut. Oke, kita beri nama orang ini Jack saja ya guys. Soalnya nggak ada namanya nih. Jack yang merasa itu hanya perasaannya saja, langsung membawa jenazah pilihannya ke ruang kerjanya. Setelah Jack pergi, Chloe lantas mulai berjalan keluar mencari ruangan barang bukti sambil masih agak oleng-oleng gitu guys. Sesampainya Chloe di sebuah ruangan pembedahan, ia yang melihat ada baju pasien langsung segera memakainya. Setelah itu ia pun melanjutkan perjalanan menuju ruang barang bukti. Namun karena di dalam ruangan tersebut masih ada Jack, ia pun kembali ke ruangan pembedahan untuk bersembunyi. Jack yang merasa ada suara di ruang pembedahan langsung segera memeriksanya. Namun lagi-lagi Jack yang merasa itu hanya perasaannya saja kembali melanjutkan pekerjaannya di ruangan lain. Melihat situasi sudah kembali aman, Chloe pun mulai mencari keberadaan Jack untuk mengambil kunci ruangan barang bukti saat Jack lengah.
Jack yang melihat dari monitor CCTV ada seorang kurir datang, langsung segera membukakan pintu gerbang. Lalu Jack menemui kurir tersebut, sedangkan Chloe masih harus memantau semua aktivitas Jack demi mendapatkan kunci ruangan barang bukti. Kurir ini bernama John. Tanpa sepatah kata pun, Jack langsung menyerahkan sebuah kotak entah berisi apa kepada John yang masih terus ngelawak tapi nggak lucu nih guys. Jadi dia ngelawak tapi nggak lucu nih guys. Kayak gua. Setelah John pergi, Jack pun kembali melakukan aktivitasnya. Sedangkan Chloe diam-diam masih terus mengikuti Jack. Sesampainya Chloe di ruangan otopsi, ia sangat terkejut melihat ternyata Tom masih hidup. Saat Chloe melihat ternyata Tom telah kehilangan satu jinjelenya, secara bersamaan Tom pun mulai siuman. Melihat Tom bingung dan bertanya-tanya, Chloe pun menyuruh Tom untuk tetap pura-pura nggak sadar. Sedangkan ia akan berusaha mengambil kunci dari si Jack. Sesampainya Chloe di ruangan pembedahan, Chloe yang melihat Jack menaruh kuncinya di meja, mulai menunggu kesempatan untuk mengambilnya. Alhasil saat Jack sedang fokus bekerja, Chloe pun langsung mengambil kuncinya dan segera menuju ke ruangan Tom. Jack yang tak menyadari kuncinya hilang, kembali mendapatkan pesanan sebuah hati untuk ia serahkan malam ini melalui kurir yang sama, yaitu si John. Di sisi lain, Chloe terlihat mulai membawa Tom keluar dari tempat itu. Dengan masih menahan nyeri pinggang karena jinjalenya hilang satu, Tom pun mengikuti semua rencana dari Chloe. Di ruangan Jack yang akhirnya sadar kuncinya hilang, langsung segera mencarinya ke ruangan-ruangan lain. Saat Jack berada di sebuah ruangan tempat Chloe tadi ganti baju, Jack yang akhirnya yakin bahwa ada orang lain di tempat tersebut, langsung memeriksa monitor CCTV. Alhasil Jack pun melihat Chloe bersama Tom yang sedang berusaha keluar dari tempat tersebut. Namun masih bingung memilih kuncinya nih guys, karena kuncinya tuh terlalu banyak. Jadi Chloe itu kebingungan gitu, ini kuncinya yang mana ya untuk keluar. Elah buset. Kita lanjut ya guys. Setelah berhasil membuka pintu keluar, tiba-tiba Jack datang sambil menyemprotkan gas pembuat semaput, yang otomatis membuat mereka berdua akhirnya semaput guys. Saat Chloe yang sadar ia sudah dalam kondisi tertangkap dan tidak bisa kemana-mana lagi, mulai terlihat panik. Di sini Jack mengatakan bahwa Tom kini sedang tak sadarkan diri karena sebentar lagi ia akan mengambil hatinya. Cie mengambil hatinya. Chloe pun mencoba memohon agar dilepaskan. Namun Jack mengatakan bahwa orang seperti Tom dan Chloe tidak layak untuk dibebaskan. Mereka lebih baik meninggoy saja dan memberikan jeroan mereka kepada orang-orang cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa agar bisa sembuh dari penyakitnya. Ada. Setelah mengatakan itu kepada Chloe, Jack pun mulai mengacak-acak Tom dan mengambil hatinya Tom. Melihat orang yang sangat dicintainya diacak-acak kayak gitu, Chloe pun hanya bisa bersedih-sedih saja nih guys. Nggak bisa apa-apa dia. Setelah memasukkan jeruan tersebut di sebuah kotak, Jack pun mendapatkan telepon dari anaknya yang menyuruh Jack pulang tepat waktu. Di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa ternyata Jack merupakan ayah yang baik untuk keluarganya. Namun karena sangat butuh uang, makanya ia melakukan pekerjaan seperti ini. Itu bukan alasan ya kan? Harus yang halal. Halal ini tidak halal. Setelah itu, Jack lantas menuju ke ruangan lain untuk mengambil pesanan yang lain. Sementara itu, Chloe mulai berusaha melepaskan diri dengan berbagai cara. Alhasil, ia pun berhasil terbebas nih guys. Beruntung saat Jack kembali ke ruangan Chloe berhasil mengelabuhinya dengan bersembunyi di bawah tempat tidur Tom. Jack yang merasa Chloe tidak ada di ruangan itu langsung segera mencari ke ruangan lain. Chloe yang melihat Jack telah pergi perlahan keluar dari kolong tersebut dan berpamitan dengan Tom yang sudah meninggoy. Orang udah meninggoy kok yo masih dipamit gitu. Elah. Chloe pun keluar ruangan tersebut dengan membawa sebuah tabung gas untuk berjaga-jaga. Sesampainya Chloe di ruangan barang bukti, ia mulai mencari iPhone milik TJ. Namun setelah berhasil mendapatkannya, Jack terlihat masuk ruangan tersebut dan berhasil memergoki Chloe. Chloe yang panik berusaha menakut-nakuti Jack dengan menggunakan pistol milik Tom. Namun Jack yang ternyata tahu bahwa pistol milik Tom merupakan pistol mainan berpeluru gotri, hanya senyum saja nih guys. Chloe pun
lantas mengedor mata Jack menggunakan mainan berpeluru gotri tersebut dan langsung segera lari keluar dari tempat itu. Namun sial, ternyata semua ruangan telah terkunci. Jack yang sempat mengambil iPhone TJ langsung memeriksanya. Mengetahui bahwa Chloe memiliki adik yang terlibat dengan kejahitan Tom, Jack pun dengan menggunakan mikrofon di ruangan monitor mengatakan bahwa lebih baik Chloe menyerahkan diri karena kalau tidak, ia akan memanggil TJ ke tempat itu dan menghabisi mereka berdua sekaligus. Karena Chloe tidak mau menyerah, Jack pun lantas menyuruh si ganteng untuk mencari keberadaan Chloe. Sedangkan Chloe yang berhasil mendapatkan telepon segera menghubungin adiknya dengan mengatakan bahwa adiknya tersebut harus segera meninggalkannya dengan pergi menuju ke kota lain sebelum pagi menjelang. Chloe yang melihat Jack dan si ganteng berhasil menemukannya langsung segera berlari dengan si ganteng tetap mengejarnya dengan penuh semangat. Di waktu yang bersamaan, TJ yang khawatir dengan kakaknya langsung menelpon pihak berwajib untuk mendampinginya menyelamatkan Chloe. Chloe yang melihat kotak yang berisi hachi Tom langsung melemparkannya ke arah lain untuk mengalihkan perhatian si ganteng, dan itu berhasil guys, karena si ganteng ini lagi lapar jadi langsung dimakan tuh hati. Singkat cerita, TJ dan Pak Paul yang bernama Johnny tiba di lokasi kerja si Jack. Chloe yang melihat hal itu di ruangan monitor langsung membukakan kunci pintu dan langsung menuju ke pintu keluar. Namun sial, setelah Chloe menceritakan semua yang telah terjadi di tempat itu, Johnny yang ternyata teman dari Jack langsung menggetok Chloe dan juga TJ. Saat Johnny masih fokus pada TJ, Chloe yang masih membawa mainan milik Tom mulai menakut-nakuti Johnny. Namun saat mereka sudah berhasil keluar gedung, Jack yang melihat melalui monitor CCTV langsung memberitahu Johnny kalau yang sedang dipegang Chloe hanyalah sebuah mainan. Namun saat Johnny hendak mengedor mereka, Jack yang mengatakan bahwa ia ingin Chloe dan TJ tetap hidup membuat mereka berdua langsung lari menjauh. Jack yang melihat produk hati miliknya telah dimakan oleh si ganteng langsung segera menuju keluar untuk membantu Johnny. Terlihat Johnny memanggil si ganteng untuk membantunya menemukan dua bersaudara tersebut. Setelah beberapa saat kejar-kejaran dengan si ganteng, akhirnya Chloe dan TJ berhasil menemukan tempat bersembunyi melalui pintu rahasia. Tapi karena Johnny melihat mereka masuk, ia pun langsung mengunci pintu tersebut dari luar agar mereka berdua tidak bisa lari lagi. Saat Johnny dan si Jack sedang mengatur rencana penangkapan, si John datang untuk mengambil pesanan bosnya. Jack pun bergegas menemuinya. Jack mengatakan pada John bahwa ia kehilangan produknya karena telah dimakan si ganteng. Tapi jika John mau menunggu 1 jam lagi, maka ia akan segera menyerahkan produk baru untuk bosnya si John. Mendengar hal itu, John yang ngeyel harus rebahan karena didor sama si Johnny. Mereka berdua pun langsung membawa si John ke ruangan kerja Jack untuk diambil produknya. Namun karena Jack dan Johnny ingin menyelesaikan urusannya dulu dengan Chloe dan TJ, alhasil mereka berdua pun meninggalkan sementara si John di ruangan tersebut. Singkat cerita, Chloe dan TJ yang berhasil menemukan jalan masuk ke ruangan pembedahan segera memasukinya. Di sini mereka berdua yang melihat si John minta tolong langsung ditolongin dengan syarat si John mau membayar mahal atas kebaikan Chloe dan TJ tersebut. Setelah setuju, tiba-tiba muncul asap yang dilemparkan si Johnny ke ruangan tersebut yang otomatis membuat mereka semua kesulitan bernafas. Saat tak sengaja mereka bertiga terpisah karena terlalu pekat asapnya, Jack yang melihat TJ hendak menggetok Johnny langsung digetok Jack sampai nggak sadar. Singkat cerita, Chloe yang melihat Johnny telah menemukannya langsung digetrok pakai tabung gas sampai meninggoy. Dan Chloe pun berhasil kabur nih guys. Di sisi lain, terlihat si Jack mulai akan mengambil produknya di badan TJ. Jack yang mengetahui Chloe akan masuk ke ruangannya mulai bersembunyi. Setelah Chloe masuk ruangan, ia pun langsung mencoba melepaskan TJ. Lalu Jack muncul dan mendorong Chloe karena udah sangat gergetan. Chloe yang melihat ada tabung pembeku lantas mengambilnya dan menyemprotkannya ke wajah Jack sampai beku. Jack beku wajahnya coba. Mereka pun sempat melakukan pertarungan singkat yang jelas dimenangkan oleh Chloe karena Chloe jagoannya. Iya kan? Jagoannya selalu harus menang walaupun dia seorang gadis ya toh. Setelah Jack rebahan tak berdaya, Chloe dan TJ mengatakan pada si John bahwa ia akan memberikan produk untuk John bawa ke bosnya dengan syarat John harus membayarnya 2 kali lipat. Setelah setuju, Chloe pun mulai mengambil produk tersebut dari badan Jack. Di akhir kisah, si John mentransfer uang senilai $400.000 pada Chloe, lalu mengantar mereka berdua pulang ke rumah. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Tina
yang baru saja pindah ke sebuah rumah di agak tengah hutan. Jadi nggak di hutan banget ya guys ya, di agak tengah ya. Dikarenakan di kota sekarang sedang banyak kejahitan yang diakibatkan sebuah wabah yang baru saja kita semua juga rasakan tahun 2022 kemarin. Saat Tina menuju kamarnya, tiba-tiba listrik di rumahnya padam bersamaan dengan petir yang menyambar. Tina yang memiliki ketakutan berlebih pada gelap mulai panik dan terjatuh sampai tak sadarkan diri. Jadi guys, waktu Tina kecil, ayahnya tuh sering berantem sama ibunya. Terus Tina yang ketakutan sama ayahnya suka bersembunyi di basement rumah yang cukup gelap. Nah, itulah awal mula Tina takut sama gelap guys. Pagi harinya, Tina menemui seorang dokter untuk berkonsultasi tentang masalahnya tersebut. Namun, seperti biasa, Tina hanya diberikan obat saja agar minimal waktu Tina merem mau tidur, dia nggak ketakutan. Kan susah ya guys ya, kalau dia lagi merem malah panik ya. Gimana tidurnya coba, masa tidur melek? Sesampainya di rumah, karena listrik masih rusak, Tina pun mulai memasang lilin-lilin di setiap ruangan di rumahnya agar nggak gelap. Setelah itu, ia pun lantas beranjak keluar untuk mencari sinyal karena di rumahnya sebutir sinyal pun tak ada nih guys. Sesampainya di kampung sebelah, Tina yang melihat ada orang yang sedang benerin listrik bernama Tom langsung meminta tolong agar Tom mau datang ke rumahnya untuk membetulkan listriknya. Di sini Tom mengatakan bahwa besok ia akan ke rumah Tina asalkan dibikinin kopi sama Mbak Tina tentunya. Mendengar hal itu, Tina pun mengatakan, "Oke Mas Tom, nggak masalah gitu." Sesampainya di rumah, Tina yang mendengar suara benda jatuh di samping rumahnya langsung memeriksanya. Namun ternyata itu hanyalah seekor rakun yang lagi ngacak-ngacak sampah. Kayak kalian nih guys, suka ngacak-ngacak sampah. Tidak lama berselang, muncul teman Tina yang bernama Jenny bersama dengan kekasihnya yang bernama Robby, berniat ingin membuat kejutan ulang tahun untuk Tina. Selain mereka berdua, ternyata gebetan Tina yang bernama Jack pun datang nih guys. Melihat hal itu, Tina pun nampak cukup bahagia. Iya, didatangin sama gebetan. Malam harinya, mereka merayakan ulang tahun Tina dengan menyalakan api unggun dan ngobrol-ngobrol santuy. Di sini, Jack ngajakin Tina buat PDKT dengan berkeliling halaman rumah. Malam-malam, gelap-gelap, malah keliling. Setelah capek keliling gelap-gelapan, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Dan ternyata di dalam rumah, Jenny dan Robby sudah menyiapkan kue ulang tahun untuk Tina. Namun saat Tina meniup lilinnya dan menyisakan satu lilin, Robby yang nggak tahu Tina takut gelap malah meniup satu lilin yang tersisa. Alhasil Tina yang panik langsung membuang kue tersebut lalu segera masuk ke dalam kamar. Pagi harinya, Jenny dan Robby yang akan jalan-jalan pagi menemukan seorang pria tergeletak di depan rumah dengan luka yang cukup lumayan. Jenny dan Jack pun segera mendekatinya. Tina yang sadar itu adalah Tom langsung segera membawanya ke hospital, sedangkan Jenny dan Robby menunggu di dalam rumah. Di tengah perjalanan, Jenny menghentikan mobilnya karena ada bapak tua yang bernama Johnson ingin meminta tumpangan. Saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba ada pria yang memecahkan kaca mobil bernama Bram. Seketika mereka pun langsung segera tancap gas kembali pulang ke rumah untuk menjemput Jenny dan Robby yang ternyata sedang mabar cocok tanam nih guys. Karena di klakson-klakson gak denger, Jack pun langsung segera masuk rumah dan langsung mengajak mereka segera pergi dari tempat itu. Namun bukannya langsung masuk mobil, Robby yang ingin ngambil sarsocoynya terlebih dahulu harus meninggoy dicucuk sama Johnson. Melihat hal itu, mereka semua yang panik ketakutan langsung segera masuk ke dalam rumah dan segera mengunci semua pintu dan jendela yang ada di tempat tersebut. Beruntung kaca-kaca di rumah tersebut sangatlah tebal sehingga Bram dan Johnson tak mampu memecahkannya. Melihat Johnson dan Bram sudah tidak ada di sekitar rumah, Tina pun mulai mengobati luka Tom agar cepat sembuh. Sedangkan Jenny nampak masih sedih banget karena kekasih yang baru saja mabar dengannya harus meninggoy dengan cukup singkat. Di sini Jenny tuh khawatir guys, bagaimana kalau mabar tadi ada hasilnya? Siapa yang mau tanggung jawab coba? Waduh. Siang harinya di kamar, terlihat Tina sedang memandangi foto masa kecilnya sambil berkata dalam hati, "Wah,
ternyata aku imut juga ya guys. Sedangkan di dapur, Tom terlihat mulai mengganggu Jack dengan candaan-candaan garing yang bikin kesel. Gua aja dengernya kesel, apalagi si Jack. Hehehe. Jenny yang mendengar ada suara di loteng langsung segera memeriksanya. Saat Jenny masih pelongak-pelongok, Tina datang menahan pintu loteng yang sedang didobrak Bram. Tom yang melihatnya langsung menggantikan posisi Tina dan menyuruh Jenny serta Tina untuk pergi. Di pintu keluar, terlihat Johnson sudah berhasil menjebol pintu menggunakan kapak. Namun saat Johnson memasukkan tangannya untuk membuka kunci, Tina berhasil melukai tangan Johnson yang membuat Johnson dan Bram segera lari pergi dari tempat itu. Setelah keadaan kembali tenang, terlihat Tina mengobrol santuy dengan Tom di kamar mandi. Di sini Tina mulai menceritakan tentang masa kecilnya yang membuat ia sekarang takut dengan kegelapan. Jack yang tidak sengaja lewat kamar mandi dan melihat Tina bersama dengan Tom, langsung merasakan hangat di dada yang bikin galau banget. Setelah itu, Tina menemui Jenny yang masih sangat sedih untuk sedikit menenangkannya. Sedangkan di ruang tamu, Tom yang kembali gangguin Jack dengan candaan garing tentang Tina, membuat mereka berdua melakukan pertarungan singkat yang cukup epik nih guys. Namun saat melihat Tina mengejar Jenny yang keluar rumah, Tom dan Jack pun segera menghentikan Tina. Terlihat Johnson memperhatikan kejadian tersebut dengan cukup tenang. Di dalam rumah, Tina mengatakan bahwa ia memiliki peralatan berburu milik ayahnya di gudang. Mengetahui hal itu, Jack pun menyuruh Tom untuk mengalihkan perhatian, sedangkan ia akan menuju ke gudang untuk mengambil peralatan tersebut. Berhasil mengalihkan perhatian, Jack yang sudah berada di gudang mulai mencari-cari peralatan milik ayahnya Tina. Namun kok ya susah banget gitu nemuinnya. Setelah beberapa saat nyari-nyari, Jack yang akhirnya menemukannya langsung segera menuju ke dalam rumah. Beruntung Jack keluar dari gudang pas bertepatan dengan Johnson yang masuk ke dalam gudang. Kalau enggak kan bisa terjadi keplak-keplakan kan ya. Hehehe. Jack yang mau masuk rumah sempat dicucuk kakinya sama Bram. Beruntung ia berhasil selamat karena diselamatkan sama Tom. Malam harinya, Tina yang melihat keadaan Jack semakin mengkhawatirkan mengajak Tom untuk membawa Jack ke hospital. Namun Tom menolak. Tom menyarankan agar Jack ditinggal di rumah saja, sedangkan mereka berdua mulai berjalan mencari bantuan. Karena kalau ngajakin Jack, jelas akan memperlambat perjalanan mereka. Jack pun lantas ditaruh di sebuah kamar gelap agar aman gitu. Lalu mereka berdua mulai bersiap-siap untuk pergi. Terlihat dari loteng muncul Johnson yang sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Alhasil pertarungan Tom melawan Johnson pun terjadi. Tina yang lari ke kamar sendirian mulai dikejar sama Bram. Jack yang melihat Bram langsung ngajakin bertarung. Dalam pertarungan Tom dengan Johnson berakhir dengan Tom yang berhasil melarikan diri. Sedangkan pertarungan antara Jack dengan Bram berhasil dimenangkan oleh Bram dengan siupnya si Jack. Bram pun mulai kembali mengejar Tina yang sudah berhasil keluar rumah melalui jendela kamarnya. Setelah beberapa saat kejar-kejaran, Bram berhasil menangkap Tina. Namun Tina yang melakukan perlawanan berhasil membuat Bram terjatuh dan harus meninggoy karena tercucuk ranting pohon. Tidak selang berapa lama, Tom muncul menghampiri Tina dan mengajak Tina segera melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, Tina yang melihat Jenny yang sudah meninggoy tergeletak di tanah, sontak langsung berteriak. Alhasil Johnson pun mengetahui lokasi mereka berdua dan pertarungan antara Tom melawan Johnson pun terjadi. Sedangkan Tina yang mulai panik karena kehilangan senternya mulai berlari tanpa arah. Tom yang berhasil menghabisi Johnson langsung segera menghampiri Tina lalu memberikan obatnya Tina agar Tina berhenti panik. Sesampainya Tina di rumah pamannya yang bernama Roy, ia pun mulai mengetuk pintu. Namun karena tidak ada jawaban, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam gudang milik Roy. Dan saat Tina sedang masuk ke ruang bawah tanah yang ada di gudangnya Roy untuk mencari kotak P3K, tiba-tiba Roy muncul dan langsung menanyai Tom. Tina yang mulai mendapatkan sinyal langsung mengecek Instagramnya. Di sini ia mendapatkan berita bahwa ternyata
Johnson, Bram, dan Tom merupakan kelompok perampok ATM yang berhasil tertangkap CCTV dan diposting di Instagram. Tina pun langsung segera menelpon 911. Setelah itu, keluar dari ruang bawah tanah sembari memperingatkan Roy agar segera pergi dari tempat itu. Mendengar hal itu, Tom langsung menghabisi Roy. Sedangkan Tina yang kembali masuk ke ruang bawah tanah langsung dikunci oleh Tom lalu dipadamkan lampunya agar Tina kembali merasa ketakutan. Dan benar saja, Tina pun mulai panik sampai tak sadarkan diri. Di dalam ketidaksadarannya, Tina melihat dirinya yang masih kecil mengatakan agar Tina mulai memaafkan ayahnya, agar ia tidak takut lagi pada kegelapan. Setelah Tina berhasil memaafkan ayahnya, ia pun kembali siuman. Dan tanpa rasa takut, keluar dari ruang bawah tanah dibantu oleh Roy yang ternyata masih hidup, namun langsung meninggoy lagi. Ini sutradaranya kayaknya udah puyeng ya. Gak ada yang nyelamatin, jadi akhirnya dihidupkan lagi si Roy. Tapi meninggoy lagi guys. Di tengah hutan terlihat Tom mengambil tas berisi uang lalu menaruhnya di dalam mobil. Setelah itu ia masuk kembali ke dalam rumah untuk menemui Jack yang baru saja siuman. Di sini Tom yang melihat Jack masih sangat lemah mulai kembali menghajar Jack sampai tak mampu bangun lagi. Saat Tom akan membakar tempat itu, Tom yang mendengar suara ponsel di luar rumah langsung menuju keluar. Setelah Tom keluar rumah, Tina masuk lalu mengajak Jack menuju ke mobil untuk pergi. Namun sial, Tom yang melihat hal itu langsung ngajakin Tina bertarung. Jack pun langsung menyalakan mobil dan menabrak Tom sampai rebahan. Karena mobilnya kini sudah rusak, mereka berdua pun kembali masuk ke dalam rumah. Tanpa memeriksa terlebih dahulu, Tom udah meninggoy atau belum nih, kebiasaan nih. Dan benar saja, Tom yang kembali sadar langsung menuju ke dalam rumah. Saat Tom sedang mendorong Tina, Tina dengan cukup santuy mencucuk Tom menggunakan tempat lilin sampai meninggoy. Bangun sebentar, meninggoy lagi. Beberapa bulan kemudian, terlihat Tina bersama dengan Jack yang sudah menjadi pasangan kekasih naik motor keliling kota. Kisah dimulai dengan memperlihatkan beberapa remaja yang sedang berkumpul dan membahas sebuah pesta. Mereka adalah Maka, Claudia, Pedro yang merupakan pacarnya Claudia, dan juga Roji. Lalu kita diperlihatkan seorang remaja bernama Sarah yang sedang bekerja di toko daging milik orang tuanya. Tidak selang berapa lama, terlihat Claudia dan Roji datang untuk mengambil daging pesanan ibunya Claudia. Terlihat diam-diam Roji mengambil foto Sarah menggunakan ponselnya tanpa sepengetahuan Sarah dan orang tuanya. Setelah itu, Roji dan Claudia pun langsung segera kembali berkumpul dengan teman-temannya. Terlihat Sarah pergi ke tempat penyimpanan daging untuk beristirahat sejenak sambil main Instagram. Dan alangkah kesalnya Sarah saat melihat postingan foto dari Roji. Postingan itu menunjukkan gambar Sarah dan kedua orang tuanya dengan caption 3 babi kecil. Kemudian Maka juga menulis komentar dasar gendut. Parahnya lagi, tanpa sengaja Sarah malah memencet tanda love di postingan tersebut. Nah, keren kan? Di sebuah kolam renang, seorang pelayan bernama Rosa terlihat sedang memberikan minum kepada seseorang bernama Bob. Lalu, seorang penjaga kolam renang mulai melontarkan sedikit makian kepada Bob, yang seketika membuat Bob nampak sangat kesal. Esok harinya, terlihat Sarah makan siang bersama keluarganya. Di sini, ibunya meminta Sarah untuk pergi keluar mencari udara segar supaya Sarah mendapatkan pengalaman baru di luar rumah. Alhasil, selesai makan siang, Sarah memutuskan keluar rumah untuk pergi ke kolam renang karena ia tahu kalau siang-siang gini, kolam renang pastinya sangat sepi. Dan benar saja, sesampainya di kolam renang, Sarah hanya melihat satu mobil van berwarna putih dan seorang pengunjung yaitu Mas Bob. Tak lama kemudian, Claudia, Maka, dan Roji tiba di kolam renang. Melihat Sarah akan berenang, Maka dan Roji pun langsung mulai mengejek Sarah. Mas Bob yang mendengar hal tersebut terlihat mulai kasihan pada Sarah. Namun Mas Bob memutuskan untuk segera pergi saja dari tempat tersebut. Setelah itu Sarah pun langsung segera menyelam ke dalam kolam. Dan tanpa Sarah sadari, Sarah melewati jenazah penjaga kolam di dasar kolam renang. Sementara itu, Maka, Roji, dan Claudia mengambil baju milik Sarah dan kemudian mereka pergi dari tempat tersebut. Melihat seluruh harta bendanya telah menghilang, Sarah pun terpaksa pulang dengan memakai pakaian renang saja. Di tengah perjalanan, Sarah kembali diganggu oleh 3 pria yang naik mobil. Terlihat 2 pria turun dari mobil dan mulai mengerjai Sarah. Setelah dirasa cukup,
para pria tersebut pun langsung segera pergi dari tempat tersebut. Dan Sarah pun kembali berlari melewati jalan pintas yang di kanan kirinya masih berupa semak-semak dan pepohonan. Di sini ia berpapasan dengan mobil van berwarna putih yang berhenti di tengah jalan. Setelah Sarah melewatinya, terlihat Maka sedang merangkak seperti telah diserang sesuatu. Kemudian terlihat Bob datang dan langsung memasukkan Maka ke dalam mobil. Setelah mobil tersebut berjalan melewati Sarah lalu berhenti, terlihat dari jendela belakang Claudia meminta tolong pada Sarah. Namun Sarah yang ketakutan hanya bisa terdiam saja. Bob pun lantas keluar dari mobil dan menjatuhkan handuk milik Claudia untuk dipakai Sarah. Setelah itu Bob langsung segera pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah dan sudah mandi, Sarah langsung membuka laptopnya dan melihat Claudia merepost ulang postingan milik Roji. Sontak Sarah pun menangis karena sakit hati dan juga merasa bersalah, dikarenakan membiarkan 3 kenalannya dibawa oleh Bob. Setelah itu, terlihat Sarah diminta ayahnya pergi ke toko untuk membeli beberapa barang. Tanpa disadari, Om Bob mengikuti Sarah dari belakang. Saat Sarah menuju pulang, Sarah bertemu dengan ibunya dan langsung diajak ke kolam renang karena telah ditemukan jenazah penjaga kolam di dasar kolam renang. Sedangkan satu pelayan bernama Rosa dilaporkan menghilang. Mengetahui hal tersebut, Sarah pun langsung muntah karena ia baru saja berenang di tempat di mana jenazah penjaga kolam ditemukan. Melihat Sarah muntah, polisi yang bernama Carlos langsung bertanya pada Sarah mengenai kejadian tersebut. Namun di sini Sarah berbohong dengan mengatakan dia tidak datang ke kolam renang, melainkan berenang di sungai. Mendengar jawaban Sarah, Carlos pun meninggalkan Sarah. Dan Sarah serta ibunya langsung segera pulang ke rumah. Saat makan malam, Sarah mulai menceritakan bahwa ia sangat sering disebut babi kecil oleh Roji dan teman-temannya. Mendengar hal itu, ibu Sarah pun lantas menyuruh Sarah untuk mulai melakukan diet. Tidak selang berapa lama, terlihat Elena yang merupakan ibunya Claudia datang dengan tujuan ingin menanyakan keberadaan anaknya pada Sarah. Ibu Sarah yang melihat kedatangan Elena sontak langsung mengusir Elena, dikarenakan ia tidak terima anaknya sering diejek oleh Claudia dan teman-temannya. Alhasil Elena pun pulang dengan perasaan yang kecewa. Setelah selesai makan malam, diam-diam Sarah mengambil HP milik ayahnya untuk ia pakai mencari HP-nya yang sempat dibawa oleh Roji dan Claudia saat ia sedang berenang. Setelah itu, ia pun lantas pergi keluar rumah sambil terus menelpon HP-nya menggunakan HP milik ayahnya. Di tengah perjalanan, dia menemukan kuku palsu yang kemungkinan milik Maka. Setelah itu, Sarah bertemu seekor banteng yang lepas dari kandangnya. Sarah pun kembali melanjutkan mencari HP-nya dengan masuk ke dalam hutan sambil terus menelpon nomornya sendiri. Alhasil setelah sekian lama mencari, ia pun mulai mendengar nada dering HP-nya. Ia pun segera menuju ke sumber suara tersebut. Setelah menemukan sebuah tas yang berisi HP-nya, tiba-tiba muncul Om Bob yang sudah berdiri di belakangnya. Di waktu yang sama, terlihat Elena dan keluarganya sedang melacak Claudia menggunakan alat pelacak ponsel. Dan salah satu dari mereka berhasil melacak HP milik Claudia. Sementara itu, Om Bob dan Sarah terlihat sedang bersembunyi agar ia tidak dilihat oleh keluarga Claudia. Di sini, Om Bob dengan sangat lembut menyebut nama Sarah agar tidak panik. Setelah Sarah terlihat tenang, Om Bob pun langsung segera berlari pergi meninggalkan Sarah sendiri di tempat tersebut. Sedangkan Elena dan keluarganya terlihat menemukan jenazah Rosa yang merupakan pelayan kolam renang yang sempat dilaporkan hilang beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, Sarah pun pulang ke rumah dan langsung mencuci bajunya. Kemudian mengembalikan HP milik ayahnya. Setelah itu, Sarah langsung pergi ke kamarnya sambil menggunakan headphone. Di sini terlihat Sarah mulai menonton film Ichikiwir kesukaan kalian sambil membayangkan Om Bob sedang berolahraga bersamanya. Setelah selesai menonton, Sarah yang keluar rumah nampak dihampiri oleh Pedro. Di sini Pedro mulai menanyai Sarah terkait keberadaan Claudia. Dikarenakan Pedro terus memohon, akhirnya Sarah yang kasihan mulai mengatakan yang sejujurnya bahwa waktu itu ia sebenarnya sedang tidak berada di sungai, namun sedang berada di kolam renang. Tapi Sarah masih menyimpan rahasia bahwa Claudia dan teman-temannya dibawa oleh Om Bob. Tidak selang berapa lama, Elena datang
menghampiri Sarah dan Pedro. Disusul kemudian ibunya Sarah yang juga datang. Di sini Pedro langsung mengatakan pada semuanya bahwa Sarah berada di kolam renang saat Claudia dan teman-temannya menghilang. Alhasil keributan pun mulai terjadi. Melihat ada keributan, terlihat 2 orang polisi datang dan langsung membawa Sarah dan ibunya ke kantor polisi. Di kantor, Sarah menceritakan bahwa saat sedang berenang, bajunya diambil oleh Claudia dan teman-temannya, sehingga dia harus pulang dengan pakaian renang saja. Lebih dari itu, ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Mendengar hal itu, polisi pun lantas membiarkan Sarah dan ibunya untuk pulang. Sementara itu, Om Bob telah berhasil masuk ke dalam kamarnya Sarah dan langsung menyerang ayah Sarah. Sarah dan ibunya yang baru sampai di rumah tidak menyadari bahwa ada Om Bob di dalam rumahnya. Di sini, ibu Sarah yang telah mengetahui bahwa Sarah ada di kolam renang waktu itu mulai kembali menanyai Sarah. Sarah yang mulai tertekan langsung berteriak bahwa ia sangat ingin semua orang bertemu dengan malaikat sekarang juga, karena tidak ada satupun orang yang mau memahaminya. Mendengar hal itu, Om Bob pun langsung muncul dan menyerang ibu Sarah dan langsung membawa Sarah pergi dengan menggunakan mobil vannya. Di tengah perjalanan, mobil yang dikemudikan Om Bob menabrak seekor banteng. Alhasil mereka pun pingsan. Singkat cerita, saat Sarah terbangun, ia sudah berada di tempat Om Bob. Sarah yang tidak melihat keberadaan Om Bob mulai menyusuri tempat tersebut. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah ruangan yang terdapat Claudia dan Maka sedang tergantung di sebuah tiang besi dalam keadaan terikat. Sarah pun langsung berusaha untuk melepaskan ikatan mereka. Namun bukannya berterima kasih, mereka malah justru terus menyalahkan Sarah. Tidak selang berapa lama, suara langkah Om Bob terdengar sedang menuju ke ruangan tersebut. Mengetahui hal itu, Sarah pun langsung segera bersembunyi. Terlihat Om Bob datang dengan membawa senapan dan langsung mencari keberadaan Sarah. Di tempat persembunyiannya, Sarah menemukan jenazah Roji dengan kondisi yang cukup serem. Singkat cerita, akhirnya Om Bob berhasil menangkap Sarah. Kemudian ia meminta Sarah untuk menghabisi Claudia dan juga Maka. Di sini Om Bob memberikan motivasi pada Sarah agar segera membalas dendam pada kedua temannya tersebut. Namun tiba-tiba Sarah malah berteriak sembari menyerang Om Bob. Beruntung Om Bob mampu menangkisnya dan mendorong Sarah sampai jatuh. Saat Om Bob lengah, Sarah kembali bangkit dan langsung menyerang Om Bob sampai COD dengan malaikat. Melihat Om Bob sudah menjadi jenazah, Sarah pun terlihat sangat menyesal. Karena bagi Sarah, hanya Om Bob lah yang bisa mengerti dan memahami dirinya. Melihat Sarah masih sedih, Maka kembali menyudutkan Sarah dengan kata-kata ejekannya. Sarah yang kesal pun langsung mengambil tembakan Om Bob dan langsung menggunakannya untuk melepaskan tali yang mengikat Maka dan juga Claudia. Setelah membebaskan kedua temannya, Sarah pun langsung segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di jalan raya, Sarah bertemu dengan Pedro yang mengendarai motor. Pedro yang terkejut dengan kondisi Sarah yang sangat berantakan, langsung membawa Sarah menuju ke kota. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau tidak? Saya sengaja tidak memberikan kesimpulan di akhir video ini karena saya ingin mendengar kesimpulan dari kalian semua mengenai film yang satu ini. Yuk silahkan berikan kesimpulan terbaik kalian di kolom komentar. Komentar terbaik akan saya pin sebagai apresiasi buat teman-teman yang sudah komen. Oke? Oh ya, jangan lupa klik tombol super thanks agar saya terus semangat membuat konten-konten seperti ini ya guys. Terima kasih guys, and bye guys. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Oh, oh.